obat yang dalam sediaan farmasi itu lebih simpel daripada ketika kita bicara di dalam cairan tubuh. Ya. Nah, itu sekali lagi minimal yang diperoleh adalah 5 konsentrasi 5 titik ya. Apa itu linearitas? Itu kemampuan suatu metode untuk menunjukkan hubungan secara langsung atau proporsional antara respon detektor dengan perubahan konsentrasi analit. Nah, respon detektor ini tergantung menggunakan spektrofotometri atau menggunakan kromatografi. Respon detektor kromatografi berarti kalau misalnya Anda pakai TLC densito, pakai GC maupun HPLC, standar detektornya itu pakainya adalah luas area atau yang disebut area, kemudian atau yang disebut height tinggi puncak atau yang disebut tinggi puncak ya. Tapi kalau respon detektor kita menggunakan instrumen spektrofotometri, ya pasti respon detektornya lebih ke absorbensi ya. Absorbensi ya, bukan persen transmitan. Karena kalau persen transmitan itu cenderung untuk identifikasi. Jadi harus dirubah dulu di dalam absorbensi. Ya, itu gambarannya. Eh, Kemudian bicara terkait akurasi. Parameter akurasi Pak, adalah perolehan kembali ya atau persen recovery. Di dalam akurasi ini Anda harus nanti melakukan karena kita kalau menggunakan analisis instrumen atau penggunaan instrumentasi pasti kita harus punya reference standar ya. Reference standar itu nanti dibandingkan dengan sampel. Jadi penginjekan sampel dan penginjekan reference standar atau baku pembanding. Nah, nanti hasilnya itu diperoleh parameter yang diperoleh adalah persen recovery. Nah, persen recovery itu didasarkan pada kadar yang diperoleh dibagi kadar sesungguhnya. Jadi namanya aja akurasi, ketepatan. Jadi didekatkan dengan kadar yang sesungguhnya. Nah, kalau Anda bicara persen, itu kalau di sini kan 100% ya, Anda harus sesuaikan. Reference standar yang Anda punya itu konsentrasinya berapa? Kalau Anda punya reference standar konsentrasinya 98% misalnya saja. Nah, ini pengalinya harus 98%. Nah, persyaratan akurasi, cara mengerjakan akurasi itu 3 macam konsentrasi ya, konsentrasi atas, tengah, dan bawah. Nah, ini dikerjakan 3 replikasi ya, jadi 3 konsentrasi, 3 replikasi itu untuk sampel. Sedangkan bakunya boleh Anda masing-masing replikasi ya. Kalau baku kan cenderungnya murni ya, jadi apa pengaruh di dalam melakukan pengujian itu tidak besar untuk simpangan deviasinya. Itu. Kemudian Anda tak lupa ketika kita bicara persyaratan akurasi ya, sebelumnya tadi kalau spesifisitas atau selektivitas parameter yang kita lihat adalah nilai resolusi. Nilai resolusi itu nilai daya pisah ya. Jadi antara pik satu dengan pik lain itu harus terpisah ya. Itu nilainya adalah lebih dari sama dengan 1,5 ya. Kalau dikurang dari 1,5 berarti itu peaknya itu tidak terpisah ya, belum terpisah maksudnya. Nah, balik lagi di akurasi syarat. Jadi ketika kita bicara parameter validasi, tak lupa kita harus memenuhi persyaratan ya. Persyaratan itu cenderungnya menggunakan persyaratan internasional, yaitu menggunakan AOAC atau ICH tadi ya, ICH gitu ya. Nah, ini persyaratan akurasi, contohnya ada di AOAC. Ini nanti Anda sesuaikan dalam pengerjaan konsentrasi Anda itu menggunakan satuan apa, unitnya apa. Nah, ini disesuaikan. Semakin kecil konsentrasinya, maka range recovery-nya itu semakin lebar, ya, range semakin lebar. Karena apa? Semakin konsentrasi yang besar itu menimbulkan kesalahan acak dan kesalahan sistemik yang semakin besar pula, ya. Jadi resiko kesalahan itu banyak ketika kita bicara konsentrasi kecil, ya. Jadi maka range-nya lebar untuk recovery.
Nah, bicara parameter presisi ada tiga ya, kemarin saya sudah sampaikan ya. Presisi ini kita bicara ketelitian ya, bicara ketelitian. Parameter presisi kita lihatnya dari persen RSD. RSD adalah Relative Standard Deviation ya. Nah, persyaratannya nanti ada di AOAC juga. Nah, apa presisi itu? Presisi adalah kedekatan dari suatu seri pengukuran yang diperoleh dari sampel yang homogen. Nah, presisi ada tiga. Presisi yang pertama adalah repeatability. Repeatability berarti keterulangan, di mana satu orang yang mengerjakan, misalnya Bekti Nugraheni mengerjakan validasi metode paracetamol dalam plasma misalnya ya. Jadi yang mengerjakan saya, sampelnya, yang mengerjakan saya, harinya saya tetapkan, apa? Intinya satu ya, yang mengerjakan satu dan diulang pengerjaannya, diulangnya dalam satu hari itu ya, tidak boleh hari yang berbeda. Nah, kemudian parameter presisi berikutnya adalah intermediate precision ya. Intermediate presisi itu kita bicara bahwa nama lainnya bisa yang namanya rock goodness. Kalau di USP kita bicara rock goodness ya, atau within laboratory variation. Nah, ini ada variasi di mana yang mengerjakan adalah dua orang, ya, saya sama Mas Pedro misalnya. Saya di Stifar Semarang, Mas Pedro itu di sana ya, di Timor Leste gitu ya. Nah, itu berbeda hari. Ya, misalnya saya hari ini, Mas Pedro besok. Ya, analisnya beda, instrumennya otomatis beda. Ya, oh sorry. Ini dalam satu lab. Jadi misalnya Mas Pedro di lab Stifar ya. Tapi kalau Mas Pedro di lab Timor Leste itu yang disebut reproducibility. Jadi semuanya beda. Ya, sekali lagi, kalau intermediate presisi yang sama itu, yang lainnya beda, yang sama adalah laboratoriumnya. Ya, laboratoriumnya di ruangan laboratorium kimia farmasi, misalnya seperti itu. Nah, kalau reproducibility semuanya beda. Baik orangnya, kemudian baik itu analisis instrumennya atau harinya itu berbeda. Nah, ini biasanya sering digunakan untuk uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium. Tapi dalam konteks metode yang digunakan sama, cara kerjanya sama persis, cuma yang mengerjakan orangnya beda, kemudian instrumennya beda, harinya beda. Nah, uji presisi ini sama seperti akurasi dilakukan 3 konsentrasi, 3 replikasi. Tapi ini yang digunakannya menggunakan baku pembanding atau reference standar ya. Sedangkan tapi bisa replikasi itu bisa menggunakan 1 konsentrasi saja, tapi harus 6 replikasi. Ingat 6 replikasi, bukan repetisi. Kalau repetisi satu tempat ini sama, misalnya saya punya minuman ini ya, satu satu minuman ini sama diambil eh, dari diambil 6 kali. Tapi kalau replikasi dari segi penimbangannya sudah berbeda, ya ada 6 penimbangan. Nah itu. Kemudian ini adalah parameternya yang dipersyaratkan tergantung Anda mengerjakan berapa unit ya, berapa satuannya. Nah, semakin kecil konsentrasinya, oleh karena itu nilai penyimpangannya juga semakin besar. Ya, sekali lagi karena konsentrasi yang besar, maksudnya konsentrasi yang sangat kecil itu berhubungan dengan kesalahan acak dan kesalahan sistemik yang semakin besar. Nah, ini bicara cleaning validasi. Ini kemarin ya. Kemudian kita bicara sensitivitas. Apa yang disebut sensitivitas itu? Misalnya Mas Petrus sama saya gitu ya. Dari segi perasaan sama asumsinya Mas Pedro itu suatu instrumen. Saya instrumen gitu ya. Saya sama Mas Pedro mesti sensitivitasnya beda. Ya, sensitivitasnya beda karena sudah mereknya beda nih. Satunya merek Bekti Nugreni, satunya Petro Amaral ya. Misalnya seperti itu. Misalnya sama-sama HPLC tapi Mas Petro merek Shimatsu sama saya Waters itu pasti sensitivitasnya beda. Nah, itu.
Nah, sensitivitas ini uh, termasuk di dalam sensitivitas adalah bicara LOD, LOG. Kemarin saya contohkan ya, kalau kalau Anda bisa lihat apa namanya gambar ini adalah mawar putih, ya semakin ke bawah kita mata kita ini termasuk detektor. Jadi kita melihatnya bahwa semakin mungkin orang masing-masing beda. Karena Mbak Sabila itu berkacamata, mungkin 4 atau 5 ke bawah, ya dari bawah itu Mbak Sabila sudah nggak kelihatan itu gambar apa, ya. Tapi beda sama saya tidak berkacamata misalnya. Ya, detektornya berarti beda ya. Saya masih bisa lihat bahwa nomor 3 ke bawah itu misalnya mawar putih ini misalnya saja. Nah, itu sensitivitas itu masing-masing instrumen beda-beda ya. Cuma bedanya di sini kalau kita bicara sensitivitas yang mana kita bicara batas deteksi yang disebut LOD. LOD adalah konsentrasi terendah analit dalam sampel yang masih dapat dideteksi. Jadi konsentrasi. Jadi misalnya Mas Pedro HPLC-nya tadi merek Shimatsu, saya Waters ya. Nah, di Mas Pedro itu 1 ppm itu bisa mendeteksi, masih bisa mendeteksi. Sama, saya 1 ppm bisa mendeteksi. Tapi misalnya di Mas Petro, setengah ppm, ya, setengah ppm Mas Petro sudah nggak bisa mendeteksi. Tapi mungkin saya masih bisa mendeteksi, yaitu sensitivitasnya berbeda. Nah, ini konsentrasi yang rendah, artinya konsentrasi saya 0,5 ppm itu lebih rendah daripada Mas Petro. Sehingga nilai sensitivitas saya lebih kecil, maksudnya lebih tinggi dibanding Mas Pedro. Tinggi itu dari apa? Karena konsentrasi untuk bisa mendeteksi ya di dalam instrumen itu saya lebih kecil, jadi saya lebih sensitif ya. Itu gambarannya. Cuma kalau LOD itu tidak harus presisi dan tidak harus akurasi. Artinya ketika saya melakukan 0,5 ppm dengan beberapa replikasi, jadi kalau tembakan anak panah itu saya tidak harus di satu titik yang sama, ya, tidak harus menggerombol karena tidak harus presisi dan tidak harus akurasi. Yang jelas hanya bisa mendeteksi saja, ya. Itu lebih cara identifikasi. Ya, tapi kalau LOQ ya atau batas kuantifikasi ya. Nilai saya sama Mas Pedro, misalnya Mas Pedro sampai 4 ppm bisa. Saya 4 ppm juga bisa, tapi masih rendah saya 2 ppm misalnya. Ini batas deteksi kuantifikasi ini, batas kuantifikasi ini kita bicara sensitivitas saya juga masih lebih rendah, masih lebih tinggi dibanding Mas Pedro. Karena angkanya Mas Pedro 4 ppm, saya 2 ppm. Ya, gambarannya seperti itu sehingga uh, nilai angkanya mesti menang saya karena saya lebih kecil dari Mas Pedro. Ya, sehingga masing-masing instrumen itu memiliki batas deteksi dan LOD LOG yang berbeda. Nah, gambarannya batas deteksi kalau di dalam uh, metode kromatografi, noise-nya untuk limit of deteksi itu sekitar 2 sampai 3. Noise ini yang di bawah ya. Jadi noise itu pengganggunya. Ya, sedangkan muncul peak itu sekitar 2 sampai 3 dari noise-nya. Noise-nya 1, berarti peak-nya itu muncul di 2 sampai 3. Atau berbeda dengan limit of quantification. Kalau limit of quantification itu 10 sampai 20. Biasanya 10 lah kita ambilnya. Signalnya atau responnya itu 10 dibanding 1 dari noise ya. Itu gambarannya ya, gambarannya dari parameter validasi. Nah, ini dituangkan dalam ketika kita mengerjakan suatu gambaran eh, apa namanya perhitungan yang kemarin Anda eh, kerjakan ya. Apa ya pakainya ya? Apa ya Mbak? Apa ya? Chloramphenicol, apa ya? Apa
Apa Mbak Sabila psikopatak. kemarin contohnya? Pakainya apa? Theophylline dan Cipro, Bu. Oh, teofilin. Ini apa saya? Tiam. Sauda. Ya. Apakah sudah dikerjakan? Siapa yang ini? Apa namanya? Siapa yang presentasi? Ini karena ngajar online sama offline beda. Karena ini hitungan, jadi mungkin kalau saya menerangkan agak sedikit apa ya, beda lah kalau kalau di offline itu kan saya bisa orek-orek dan sebagainya ya. Kalau di online gini kan antara saya harus ngomong sama berpikir itu agak sedikit lambat karena untuk Anda itu memahaminya supaya paham tuh gimana caranya saya bisa membahasakan itu yang nanti akan kita kita sedikit lambat ya intinya seperti itu. Ya, boleh saya diinfo siapa yang presentasi? Eh, untuk presentasinya, kemarin baru saya bagi yang kelompok soal 1 dan soal 2, Ibu. Tapi untuk Iya, yang silakan. presentasinya belum saya split nih, Bu. Oh, saya ini ya, tunjuk saja ya. Iya, Ibu. Oke, Mbak Maria, soal berapa? Izin Ibu, saya soal 2 yang teofilin, Bu. Oke, nanti Mbak Maria soal 2. Soal satunya Mbak Ram ini soal berapa? Sama dengan Mbak Ance, Bu. Oke, Mas Darmika soal berapa? Soal dua, Bu. Kemarin Oh, sama. kebagian. Kok sama dua semua nih, nggak ada yang aku satu nih. Mas Nugraha soal berapa? Soal dua, Bu. Soal 2. Soal satu siapa kok saya kok? Mas Effendi soal berapa? Soal dua, Ibu. Nah, soal satu siapa Mbak Sabila? Untuk salah satunya ada Mbak Anggi, saya, Mas Anang, Mas Pedro, Oke. terus Mbak Mutiara, Mas Triabu, Ibu. Oke, Mbak Mutiara ya, silakan. Mbak Mutiara dulu sudah dapat yang jelas ya, di D3 udah dapat, di S1 juga udah. Silakan mau Mbak Maria dulu apa Mbak Mutiara dulu? Ibu, boleh saya mulai duluan, Bu? Oke, boleh, silakan. Baik, selamat sore Ibu dan teman-teman. Saya izin menyampaikan hasil kerja tugas saya untuk soal 2. Saya izin share screen sebelumnya. Oke. Jadi untuk soal 2 dibagi menjadi 2 poin soal, yaitu yang pertama, soal pertama dari data yang diperoleh dari soal pertama itu pengujian validasi metode analisis menggunakan KCKT terhadap senyawa teofilin. Untuk parameter validasi yang dievaluasi itu meliputi uji kesesuaian sistem, uji linearitas untuk memvalidasi metodenya itu apakah memenuhi persyaratan validasi analisis. Nah, untuk lampiran pertama itu adalah uji kesesuaian sistem. Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa sistem HPLC itu bekerja dengan baik sebelum dianalisis sampel. Nah, parameter yang diamati dari data screenshotan yang diperoleh itu ada waktu retensi, ada luas puncak, jumlah lempeng teoritis atau USB plate count, dan juga presisi injeksi. Berikut adalah lampiran untuk hasil injeksi untuk 6 replikasi. Dari lampiran ini kemudian datanya dimasukkan ke tabel. Jadi dari lampiran semua data dimasukkan ke tabel untuk replikasi pertama. Sebentar. Oke. Untuk replikasi pertama, waktu retensinya sebesar 4,687, luas puncaknya itu 139 1.393.281, untuk USB plate-nya 3.590,0296. Jadi semua Hmm, data untuk Mbak replikasi Maria,
Ya, Iya, Bu. langsung hasilnya aja. Jadi parameter uji kesesuaian sistem kan ada 6. Iya, Satu konsentrasi. Ini konsentrasinya 9,45 ya. Dilakukan 6 replikasi ya. Terus hasil RSD-nya gimana, memenuhi apa enggak gitu. iya, baik. Jadi terima kasih, Bu. Jadi dari hasil untuk uji konsentrasi, untuk nilai RSD yang dihasilkan, persen RSD-nya itu masih kurang dari sama dengan 2%. Oleh karena itu, dari hasil perhitungan, data ini memenuhi syarat untuk uji kesesuaian sistem. Seperti itu. Selanjutnya untuk Ibu, mohon maaf, saya tidak bisa pindah slide-nya sebentar. Saya izin stop share dan share ulang. Ya. Oke. Selanjutnya untuk lampiran 2 itu lampiran uji linearitas Theophylline. Jadi dari lampiran 2, pertama yang perlu dicari itu adalah konsentrasi sebenarnya, karena dari data itu diperoleh bobot sampelnya, berat sampel yang dihitung itu sebesar 0,00210 gram, dibawakan ke miligram karena konsentrasinya mg per liter, sehingga dapat berat zatnya itu adalah 2,10 miligram. Konsentrasi sebenarnya sama dengan 2,10 miligram dibagi dengan volume. Di sini dibagi volumenya adalah 0,01 liter, sehingga konsentrasi yang diperoleh itu adalah 210 miligram per liter atau setara dengan 210 ppm konsentrasi sebenarnya. Selanjutnya dari konsentrasi untuk induk dibuat seri konsentrasi, deret konsentrasi. Di sini untuk yang konsentrasi yang diketahui itu adalah 200 ppm. Dari 200 ppm kita masukkan ke persamaan F1C1, diperoleh nilai sesuai dengan yang tertera di tabel. Kemudian ada koreksi kadar juga. Untuk koreksi kadar di sini konsentrasi yang digunakan itu adalah konsentrasi sebenarnya dengan data yang sesuai dengan tabel. Dari hasil perhitungan untuk konsentrasi, di sini saya masukkan ke tabel yang bagian bawah. Untuk konsentrasinya sebanyak ada 6 seri konsentrasi dengan luas puncak sesuai dengan data yang ada. Dari sini akan didapatkan persamaan regresi linear Y sama dengan BX plus A, yaitu Y-nya sama dengan 8.000, 82.316 X plus 1.603 dan juga R kuadratnya 0,9984. Ya, Oke. coba evaluasi dulu. Ya, Oke. ingat Kalau sebentar Mbak, sembari saya kritisi ya. Ingat kalau linearitas yang dicari bukan R kuadrat tapi R ya. Jadi ya untuk jadi R Anda harus, 0,994. jadi kalau R kuadrat itu koefisien determinan. Tapi yang kita cari adalah koefisien korelasi. Ya. Berarti yang R-nya ya, Bu. Untuk nilai R-nya saya dapatnya 0,991. Arti, Ya, artinya bahwa nilai R-nya mendekati 1, Ibu. oke. Jadi besok kalau ada soal ujian seperti ini, mungkin loh ada saya lampirkan persyaratan-persyaratan entah itu linearitas atau akurasi atau presisi ya atau persyaratan spesifisitas. Nah, misalnya berapa nilai koefisien korelasi dari linearitas? Berarti jawabnya akar dari 0,99884 ini ya, atau tadi 0,991 kalau tidak salah. Nah, nanti kalau ada pertanyaan apakah memenuhi syarat, berarti memenuhi syarat dari AOAC atau Farmakope Indonesia atau apa, yang mana di Farmakope Indonesia itu sebesar berapa, lah nilai Anda berapa. Tapi kalau di soal ujian belum tentu saya harus bicara memenuhi syarat ya. Tuh, lanjut. Baik, Ibu.
Selanjutnya untuk soal kedua dari data yang diperoleh yang dievaluasi itu adalah presisi penentuan batas deteksi LOD dan juga batas kuantitasi atau LOQ-nya. Jadi untuk lampirannya sama untuk uji presisi di sini. Uji presisi menggunakan tiga konsentrasi, konsentrasi awal, tengah, dan juga akhir. Untuk konsentrasi sebenarnya diperoleh 210 ppm. Kemudian untuk hasil pengujian yang pertama dari konsentrasi 10 ppm diperoleh dengan cara repetisi. Ada 3 kali repetisi, diperoleh nilai RSD-nya itu kurang dari 2% sehingga memenuhi syarat untuk hasil pengujian yang konsentrasi 10 ppm. Kemudian untuk konsentrasi 30 Bentar, ppm. Mbak, cek-cek. Ya, Evaluasi ya. Ini presisi ya. iya Ibu. Ya, ingat tadi saya sudah sampaikan di slide ya, bahwa persyaratan presisi itu tidak 2% ya. Tergantung Anda punya konsentrasinya. Masih ingat berapa? Anda berarti di kan 9,45. Ya toh, tabel yang saya tadi punya tuh masih ingat? Oh, iya Bu. Maaf Ibu, saya tidak terlalu ingat. Saya boleh izin buka tabelnya Bu. Boleh. Ya, yang repetisi sebentar. Oh, oke. Yang analitnya 100%, kurang dari 10%, yang seperti itu Ya, ya, Bu. tergantung unitnya. Atau ya, Iya. coba stop share dulu biar 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 tidak sampai ke sana. Ini hanya flashback sebentar aja. Ingat tadi Mbak Mbak Maria sudah menjelaskan bagus, cuma syaratnya tidak 2% ya. Karena nanti akan ditanya berapa syaratnya. Kalau tidak salah tadi Mbak Maria pakainya 9 koma ya. Iya, 9 koma, Bu. Ya, 9 9,4. koma. Sebenarnya dia mau 10 10. koma toh. Iya, Tapi ternyata kan dia 9 koma. Kalau 9 koma kan berarti satuannya ini. Eh, yang saya bold kelihatan nggak? terlihat Ibu. Nah, berarti RSD-nya 11%. Paham ya? Kan tadi 9 koma toh. Berarti unit yang digunakan adalah satuan toh, bukan puluhan toh, atau bukan ratusan toh. Ya, paham. Jadi Mbak Maria pakainya unit yang ini. Jadi syaratnya 11%. Nah, artinya gini, meskipun Mbak Maria bilang memenuhi syarat, tapi apa ya, bicara memenuhi syarat, syaratnya 2%. Nah, memenuhi syaratnya benar, tapi persyaratannya yang salah. Paham ya? Ya, saya stop share. Nanti diganti, silakan. Langsung diganti, di-share sambil diganti ya, Mbak. Silakan di-share, Mbak Alia. Angkanya kan segitu, ya, tapi mungkin di bawah ditulis. Iya. Ah, di bawah boleh ditulis bahwa persyaratan AOAC berapa gitu ya. Hmm. Nah, Iya, dan baik Ibu. sebagainya. Oke, lanjut. Baik, saya lanjutkan, izin lanjutkan. Untuk yang konsentrasi, izin saya share ulang. PPT-nya agak error sedikit. Selanjutnya untuk yang konsentrasi 30 ppm dari hasil pengujian nilai RSD yang diperoleh untuk nilainya itu dengan konsentrasi 29,4. Ya Bu, izin saya kalau salah dibantu koreksi Bu. Kalau saya lihat dari tabelnya untuk presisinya itu berarti dia masuk ke kategori, sebentar, aduh tabelnya. Dia masuk ke kategori yang
10 ppm, Bu, ya. Ya, Iya, 10 ppm ppm, berarti 7, berapa tadi? 7,3, Bu. Ya. Oke, baik. Saya izin lanjutkan kembali. Hmm. Untuk yang konsentrasi selanjutnya itu adalah konsentrasi yang 60 ppm. Untuk yang 60 ppm nilai yang diperoleh itu adalah persen RSD-nya termasuk kategori memenuhi syarat seperti itu, Bu. Oke. Ya. Ya, selanjutnya untuk lampiran 2 untuk pengujian batas deteksi dan juga batas kuantitasi. Untuk batas deteksi dan batas kuantitasinya, eh, untuk pengujiannya itu dibuat deret baku sebanyak 5 konsentrasi, dihitung untuk konsentrasinya. Kemudian berikut adalah data tabel konsentrasi teofilin dan juga luas kromatogram teofilin yang diperoleh. Jadi untuk konsentrasi itu adalah nilai X-nya, sedangkan luas kromatogramnya ini adalah nilai Y-nya. Dari persamaan, jadi dibuat persama regresi, dari persamaan diperoleh nilainya, dicari nilai R-nya, dan juga nilai B-nya. Untuk nilai B-nya itu sebesar 53.983,9599. Ini nantinya akan diperlukan untuk perhitungan akhir nantinya. Jadi dari hasil data yang di atas, kemudian nanti kita masukkan ke tabel perhitungan batas deteksi dan batas kuantitasi. Jadi dimasukkan nilai X dan Y-nya. Untuk Y hitung, kemudian kita akan mencari Y hitung. Untuk nilai Y hitung ini diperoleh dari mana? Untuk Y hitung itu diperoleh dari mensubstitusikan nilai X atau konsentrasi ke dalam persamaan yang sebelumnya itu sudah didapatkan. Jadi Y hitungnya jadi untuk X yang di sini diganti dengan konsentrasinya. Jadi misalnya untuk yang pertama konsentrasi 1,9950 ppm berarti nilai X-nya itu diganti menjadi 1,9950 sehingga akan didapatkan nilai Y hitung. Kemudian untuk Y kurang Y hitung itu diperoleh dari nilai Y, misalnya di sini untuk yang pertama dari 19,848 dikurangi dengan 20,1359,4. Dari situ akan didapatkan nilai Y untuk masing-masing konsentrasinya. Setelah mendapatkan nilai Y, selanjutnya nilai Y ini kita kuadratkan 2, ya, jadi dikuadratkan sehingga diperoleh nilai Y kurang Y hitung dipangkatkan 2. Dari hasil perhitungan kemudian kita jumlahkan untuk mendapatkan jumlah Y kurang Y hitung pangkat 2. Nanti jumlah ini akan diperlukan untuk perhitungan LOD dan juga LOQ-nya. Kemudian sebelum menghitung LOD dan LOQ, kita perlu menghitung dulu slope dengan rumus sigma Y kurang Y hitung pangkat 2 dikurangi N dikurangi 2. Dari hasil perhitungan diperoleh slope-nya itu adalah 12.281,1088. Nah, hasilnya itu seperti itu dari nilai slope. Kemudian kita akan mencari nilai batas deteksi. Untuk batas deteksinya itu rumusnya adalah 3 dikali slope dibagi B. Jadi untuk slope ini yang diperoleh dari hasil perhitungan yang ini, sedangkan untuk nilai B ini diperoleh dari persamaan yang didapatkan sebelumnya. Sehingga batas deteksinya sama dengan 3 dikali dikali slope yang diperoleh dibagi dengan B-nya. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa batas deteksinya 0,6825 ppm, sedangkan untuk LOQ atau batas LOQ-nya itu rumusnya pakai 10 dikali dengan slope dibagi juga dengan B. Mohon maaf Ibu, ini saya agak keliru di bagian sini. Kemudian dari hasil perhitungan itu diperoleh batas kuantitasinya itu sebesar 2,275 ppm.
Jadi artinya bahwa untuk LOD konsentrasi teofilin yang masih bisa terdeteksi oleh alat itu adalah 0,6825, tetapi untuk nilai ini itu belum ditentukan kadarnya secara akurat dan presisi. Kalau untuk LOQ itu merupakan konsentrasi terendah teofilin yang dapat diukur secara kuantitatif dengan tingkat akurasi dan presisi yang dapat diterima. Sekian untuk penjelasan tugas dari saya, Ibu. Terima kasih. Iya, sebentar jangan dikeluarkan dulu. Ya, jadi teman-teman di sini kan apa yang dikerjakan Mbak Maria tadi sesuai dengan instruksi saya ya. Artinya batas deteksi ini bisa lebih kecil dibanding batas kuantifikasi. Nah, ini ibarat kata Mbak Maria itu kalau mengerjakan eh, apa bekerja di konsentrasi katakanlah 0,68, katakanlah 6 replikasi ya. Dia itu nanti secara anak panah nyebar datanya. Ya, nyebar itu datanya maksudnya tidak harus akurat, tidak harus presisi. Nah, oleh karena itu batas deteksi ini kan bicaranya identifikasi. Berarti bisa mengidentifikasi sampai berapa konsentrasi. Artinya lebih kecil dari batas kuantifikasi. Tapi misalnya Mbak Maria bekerja di instrumen itu dengan metode validasi paracetamol ini teofilin ya. Nanti kalau Mbak Maria kerja di 2,3 lah, 2,36 replikasi, datanya masih bisa presisi, maksudnya datanya bisa presisi dan bisa akurasi. Jadi oleh karena ini bicara kuantifikasi itu harus akurasi dan presisi, makanya tidak sekecil dari batas deteksi. Ini paham ya di sini ya yang membedakan. Karena ini tadi juga nilainya juga 10, yang sini nilainya 3. Pasti hasilnya juga beda. Oke, itu. Terima kasih Mbak Maria. Ya, secara keseluruhan ya gambarannya hasilnya benar, cuman untuk bicara persyaratan masih perlu dilihat lagi. Untuk LOD LOQ tidak ada persyaratan ya, karena LOD LOQ kita lihatnya seberapa sensitif instrumen tersebut masih bisa mendeteksi pada batas konsentrasi tertentu. Itu ya. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Mutiara. Atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ke Mbak Maria? Atau hasilnya sama? Atau ada yang hasil saya beda, Bu? Saya tidak setuju. Boleh? Boleh. Kalau tidak setuju, boleh. Ada kelompok 2? Mas Pedro? Sudah kelompok 2 atau tadi? Kelompok 1, Ibu. Oh, kelompok 1. Mas Darmika, kelompok 2 sudah sama? Mirip, Bu. Beda di belakang angka. Beda angka komanya saja. Tapi Yang paling gambarannya ujung. mirip. Oke, Ya. kalau itu tergantung kalkulatornya ya. Maksudnya besok besok itu Anda tidak menggunakan Excel ya, tapi saya minta Anda menggunakan kalkulator saintifik ya. Jadi kalau nanti Excel terlalu, maksudnya tidak upayanya itu effortnya untuk mengerjakan kurang ya, karena kalau di dalam Excel kan cepat sekali rumusnya ya, tapi kalau di kalkulator kan Anda perlu berpikir ya. Oke, terima kasih Mbak Maria. Oke, Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, sebelumnya atas masukannya. Saya izin stop share, Bu. ya silakan Mbak Mutiara. Apakah sudah terlihat ya, Bu? Ya, sudah. Baik. Selamat sore, Bu Putri dan teman-teman. Di sini saya akan Oke. memaparkan hasil saya untuk biasanya sebelum melakukan validasi metode itu dilakukan uji kesesuaian sistem.
untuk memastikan sistem KCKT itu bekerja dengan baik. Kemudian di sini parameter yang digunakan parameter yang diamati, maaf, parameter yang diamati itu meliputi waktu retensi atau retention time, RT di sini, kemudian ada luas area, ada jumlah lempeng teoritisnya. Kemudian untuk berdasarkan hasil yang diperoleh itu nilai persen RST untuk waktu retensinya itu sebesar 110%, kemudian untuk luas area itu sebesar 1,97%, sehingga ini masih memenuhi persyaratannya yaitu kurang dari 2%. Maka bisa disimpulkan sistem yang dinyatakan itu layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Kemudian langkah selanjutnya setelah melakukan uji kesesuaian sistem itu ada penyiapan baku. Mbak Mutiara itu nggak ada simpangan deviasinya ya? Atau saya atau gimana? Saya lupa apa gimana? Iya Bu, ini sepertinya terlewat, cuman saya menghitung RSI-nya sudah dengan SD. pastinya. Oke. Iya. Kemudian selanjutnya dilakukan penyiapan baku. Baku yang ditimbang ini diperoleh bobot sebenarnya yaitu 50,7 mg per 100 mili. Kemudian didapatkan konsentrasi aktualnya yaitu 507, di sini dikali 1000, jadi 507 ppm. Selanjutnya dilakukan uji akurasi. Di sini, misalnya di sini ada pada 300 ppm. Oh maaf, uji akurasi ini dilakukan pada konsentrasi 300, 500, 700 masing-masing dilakukan replikasi 3 kali. Kemudian untuk yang konsentrasi 300 ppm ini dihasilkan untuk bakunya diketahui V1-nya yaitu 3,01, untuk koreksi kadarnya yaitu 298,80 ppm. Maka dihasilkan konsentrasi aktualnya itu sebesar 299,2 ppm. Ini untuk konsentrasi sampel sebenarnya. Konsentrasi sampel sebenarnya ini yang digunakan untuk ini nilai aktual yang digunakan untuk perhitungan kadar. Kemudian di sini ada dilakukan untuk kadar terukurnya dengan rumusnya luas area sampel dan dibagi luas area baku dikali konsentrasi bakunya, yaitu luas area sampelnya 1745336 didapatkan dari data, kemudian luas area bakunya itu 1745153,3 dikali konsentrasi bakunya di sini 298,80. Maka didapatkan hasil untuk kadar terukurnya 298,83. Kemudian untuk persen recovery-nya didapatkan hasil 98,88% ini didapatkan dari kadar terukurnya 298 dibagi dengan konsentrasi sampel. Konsentrasi sampel sebenarnya itu 299,2 ppm. Selanjutnya untuk konsentrasi 500 ppm-nya yaitu didapatkan konsentrasi sampel sebenarnya yaitu 497 ppm, untuk 700 ppm itu 694 ppm. Mbak Mutiara mungkin bisa dibesarkan dikit Apakah sudah cukup, Bu? lagi, boleh? Oke, dah. Selanjutnya dilakukan uji presisi. Bentar, itu uji akurasinya memenuhi syarat apa enggak tuh? Taunya gimana? Sebentar, Bu. Di sini uji akurasi itu dilihat dari persen recovery-nya Di, di sini. nah itu kan, Ya, tapi sayangnya kalau ini kan Bu Bekti kan mencontohkan, ini kan soal contoh kan. Cuma di sini Mbak Mutiara ngerjakannya hanya satu, padahal di akurasi itu ada satu konsentrasi, ada 3 replikasi toh. ya betul. Nah, ini kan yang 300 kan sebenarnya luas area sampelnya kan ada 3 tuh. Ada 3 macam maksudnya, ada 3 angka lah, 3.
ya, macam-macam. Pokoknya intinya tuh harus ngitung satu-satu, sehingga satu-satu itu jumlahnya 3 toh, itu baru di rata-rata. Tapi rata-ratanya harus nggak ada yang outlier ya. Intinya hasilnya hampir mirip angkanya. Nah, itu di rata-rata. Kalau ini kan hanya contoh yang saya maksudkan supaya saya kemarin kan ini ceritanya soal contoh supaya saya tidak banyak untuk menghitung gitu ya. Jadi nanti coba diperbaiki untuk di apa dilihat temannya ya, apakah seperti seperti apakah gitu ya. Angka-angkanya itu seperti apa, intinya seperti itu. Kemudian misalnya ini kan replikasi satu nih, misalnya 99,88. Misalnya replikasi 2 97, sekian, replikasi 3 99,18 misalnya. Nah, itu hasil rata-ratanya berapa? Habis itu rata-rata Anda ketahui oh bahwa persen recovery-nya memenuhi syarat nih. Nah, syaratnya berapa itu berdasarkan AOAC. Masih ingat? Syaratnya berarti berapa untuk konsentrasi 300 ppm atau konsentrasi unit ratusan ppm di tabel tadi? Ada yang bisa bantu? Bisa chat atau bisa ngomong? Boleh ngobrol? Berapa? 90 sampai 107%, Bu. Itu eh, apa Mbak? Ratusan ppm. Iya, Ibu, 100 9, ppm. 90 sampai berapa Mbak Laili? 107%. 107%. Ya, karena 90 sampai 107 berarti memenuhi syarat. Ya, jadi ngerjakan 3 ya Mbak Mutiara, tidak satu ya. Demikian juga yang konsentrasi 500 maupun 700. Mungkin ini saya sampaikan dulu. Mungkin nanti teman-teman kalau ada soal akurasi, saya tidak suruh ngitung sedetail ini. Yang penting di dalam tabel misalnya di dalam tabel saya nggak butuh hitungannya, tapi di dalam tabel misalnya angka itu ya 99,8 itu dimasukkan tabel. Terus Anda mbuh ngitung sendiri, nggak tahu ngitung sendiri, terus replikasi kedua berapa? Ya, replikasi ketiga berapa? Saya butuhnya di dalam tabel. Masalah hitungan seperti ini yang ada di contoh itu hitungan orek-orek Anda sendiri, coret-coret Anda sendiri. Ya, saya lihatnya di tabel itu sudah disajikan angka 99,88, mungkin terus ada 97, berapa atau 99, berapa, terus nanti ada rata-ratanya berapa, memenuhi syarat apa enggak yang di 300 ppm, yang 500 ppm juga memenuhi syarat apa enggak, yang 700 memenuhi syarat apa enggak. Itu gambarannya ya. Jadi saya tidak minta nanti Anda menghitung sebanyak ini untuk Anda tulis ya, untuk Anda tulis sendiri. Tapi via Anda otak-atik kalkulator udah langsung ketemu ditulis di tabel. Otak-otak kalkulator sendiri tulis tabel, tulis tabel. Jadi nggak tidak urutan cara mengerjakan. Itu kalau urutan cara mengerjakan itu mahasiswa S1 ya. Lanjut, Mbak. Baik, Bu. Nanti saya lanjutkan untuk konsentrasi yang 500 dengan 700. Ya, nanti boleh ditabel aja, tidak ini sebagai contoh. Nanti Mbak Mutiara buat tabel untuk dijadikan contoh ya. Ya, baik, Bu. Kemudian ini dilanjutkan uji presisi. Di sini uji presisinya itu menggunakan 3 konsentrasi, masing-masing juga 3 kali repetisi. Parameter yang diamati itu ada RT atau waktu retensi, luas area, Lelling faktor, dan jumlah lempeng teoritisnya. Di sini didapatkan RSD-nya semuanya itu memenuhi syarat karena di bawah 2%. Selanjutnya untuk konsentrasi yang 500 ppm, untuk hasil RSD-nya juga memenuhi syarat karena di sini di bawah 2%. Untuk yang 700 ppm juga sama, di sini di bawah 2% semuanya. Kemudian untuk dilanjutkan dengan uji linearitas. Uji linearitas di sini Syaratnya menggunakan apa, Mbak? Presisi, Mbak. Itu satuannya apa tadi? Terus berapa? Syaratnya presisi?
Yuk. Syarat presisi itu di bawah 2%, Bu. No. Tadi udah dijelaskan sama Mbak Maria atau saya sudah jelaskan ke Mbak Maria, balik lagi ke persyaratan internasional AOAC tadi. Nah, ini satuannya, ini ratusan ppm berapa? Siapa yang tahu? 5,3 Bu. 5,3, bukan 2% ya Mbak. Ya, kalau bicara 2% itu yang uji kesesuaian sistem. Tapi kalau presisi lihat presisi akurasi lihat dari AOAC tadi 5,3. Jadi nanti jangan kaget kalau saya minta persyaratannya berapa. Ya, saya kasih lampiran misalnya persyaratannya berapa. Itu gambarannya. Karena kalau di industri Anda harus tahu guideline-nya ya. Kalau di industri kan Anda cari sendiri. Kalau di soal kan saya sudah sajikan lampiran-lampirannya. Mungkin kalau online ya lampirannya nggak sebanyak di offline ya. Nah, itu nanti gambarannya Anda cari di situ. Oke, lanjut. Ini boleh tanya Bu Bekti, soalnya saya kemarin pas JMOK kan soalnya penugasan ya. Take home maksudnya. Kalau ini besok hadir offline atau online Izin bertanya ujiannya? untuk UAS ya, Bu? Ya, Untuk yang UAS datang offline, Ibu. oh offline. Oke. Berarti kalau offline ya bisa jadi ya tapi nanti ya tas fotokopi aja deh, nggak usah yang satu bundle itu. Ya udah itu aja wis. Ya oke. Lanjut Mbak Mas. Saya lanjutkan ya, Bu. Ya, ini Nah, ya Mbak Mutiara. untuk penentuan LOD LOG-nya di sini menghitung hitungnya didapatkan persamaan ini dimasukkan untuk konsentrasi ciprofloxacinnya, kemudian dilanjutkan dengan menghitung Y min Y hitung, yaitu dari area Y ini dikurangi Y hitungnya, dilanjutkan dengan Y min Y hitung kuadrat. Selanjutnya yaitu untuk menghitung slope LOD dan LOG, untuk slope-nya didapatkan hasil 8.492,34, LOD-nya yaitu 192,73 ppm dan LOG-nya 3642,44 ppm. Mungkin dari saya begitu, Bu Bekti, mohon koreksinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Coba ke atas dulu Mbak. Ini LOD LOG-nya terlalu besar sekali nih. Mungkin ada pendapat yang berbeda. Terima kasih ya Mbak Mutiara udah berusaha ini ya. Ada pendapat yang berbeda? LOD LOG maupun presisi akurasi atau yang lainnya? Siapa yang berbeda? Boleh loh ini diskusi. Yang kelompok satu ngaco nggak tuh? Siapa angkat tangan? Oh ya, Mas Anang, beda apa sama? Beda, Bu. Ya, coba kalau beda Mas Anang share hasilnya yang dihitung Mas Anang. Gimana? Mbak Rahmiati itu ndak udah ujian ya? Belum, Ibu. Tadi cuman bimbingan, Ibu. Oh, tadi yang lewat tadi Iya, ya? Ibu. Oh, saya kok tadi kayak kok Mbak Rahmiati. Berarti ujiannya ikut jadwal ya? Insya Allah iya, Ibu. Oke. Ayo Mas Anang, gimana? Mau share? Oke. Izin share, Bu. Ya, silakan. Tapi sepertinya ada yang keliru, Bu, yang bawah. Mm. Mm. Kayaknya salah ngitung di sini, Bu. Ini hasilnya Oh, kecil banget ya, Bu. Ini 0,006. ya artinya gimana kok?
merasa kecil banget satu. Enggak, itu salahnya di Di sini. Pas lihat punyanya Mbak Anja tadi. punyanya Mbak Maria maksudnya. Iya, Bu, ngitung Y hitungnya ini sepertinya keliru ini. Untuk menghitung Y hitung dari persamaan regresi linear YBX plus A punya Anda itu konsentrasinya atau konsentrasi dalam satuan ppm itu dimasukkan sebagai X. Jadi 18.617,34 dikalikan 9,99 plus 5766,7. Nah, saya sarankan kan besok Anda pakai kalkulator nih, ya. Tapi ngitungnya ini kan pakai kalkulator. Gimana ya? Ini kan Anda pakai kalkulator. Jadi kalau sudah dapat YBX plus A di kalkulator Anda, jangan dihapus. Supaya nanti Anda hanya masukkan B dikali 9,99 plus A. Gimana ya? Saya ngomongnya kalau nggak menyontohkan ya susah ya. Jadi jangan sampai waktu terbuang. Ini karena saya juga ngajar S1 ya seperti ini. Mereka waktu terbuang ini ya masukin angkanya manual. Y sama dengan 18617 kali 34 kali 99. Kelamaan itu sudah berapa menit sendiri. Ya. Tapi kalau pakai kalkulator ini, Anda mencari regresi linear kan sudah dapat ininya. Ya, sudah dapat YBX plus A-nya. Yes, sudah dapat B dan A-nya. Nah, coba besok kalau mau ujiannya tanggal berapa? Kalau mau ada yang apa ya? Monggo kalau mau tanya caranya gimana, silakan. Tapi monggo kalau ada teman-teman di sini yang ngerti cara operasikan kalkulator, tolong dibantu. Ini dalam konteks gini. Anda mengerjakan tugas sendiri aja hasilnya beda-beda gitu ya. Ini terutama ketahuannya kan di soal 1 ya. Nah, apalagi nanti kalau di ujian dengan waktu yang apa ya, waktunya sempit. Nah, padahal soalnya tuh gampang gitu ya. Tapi Anda memasukkan angka itu manual, tidak praktis lah kayak gitu. Jadi waktunya terbuang untuk menghitung. Padahal soalnya ada dua, satu hitungan, satu teori. Yang jelas teori itu bicara soal aplikatif. Itu. Paham ya? Nah, kalau lihat punyanya Mas Anang, ya saya juga nggak tahu salahnya di mana. Di sini Ya, ini kemarin. Tadi. di situ. Ya, berarti kalau sudah ya hitungnya salah, seterusnya salah. Misalnya Mas Anang menyadari ya hitungnya salah, ya salah. Kalau saya melihatnya dari Mas Anang itu salahnya di Y min Y hitungnya ini. Kemudian dikuadratkan dari hasil Y min Y hitung kuadrat itu harusnya ditotal. Lah Mas Anang notalnya bener apa enggak? Saya enggak tahu nih kayaknya totalnya kok tidak bener ya. Tapi ya monggo nanti dilihat lagi. Nah kalau Mas Anang enggak merasa bener berarti ada yang merasa bener? Kayaknya juga salah sih. Punya saya beda Bu hasilnya. Coba Mbak Leli di share. Terima kasih Mas Anang. Kita Baik. coba cari yang mana yang benar. Iya. Saya dulu pernah ngitung tapi saya taruh di mana hasil hitungannya. Oke. Kan Bu, ini hasil saya. Oke, jadi beda di Y hitungnya Mas Anang ya, tapi sama Mbak Mutiara sama apa enggak Mbak? Saya enggak hafal. Mbak Mutiara sama enggak Y hitungnya? Sama, Bu. Sama. Y min Y hitungnya sama juga. Iya, sama, Bu. Oke, tapi Mbak Mutiara tadi kok hasilnya 1000-an itu salahnya di mana berarti? Eh, yang maksudnya yang LOD LOG-nya bawah itu ya, Bu ya. Heeh, Itu kok sepertinya hasilnya iya, 1000-an. sepertinya saya salah ngitung di LOD LOG-nya, Bu. Oh ya nanti diperbaiki. Baik. Ya kalau Mbak Laili coba dijelaskan untuk dapat ya hitung tadi Mbak.
Izin menjelaskan ya Bu. Y itu. Nah, ini hasil regresi linearnya didapatkan nilai Y itu No, no, no. Ya, gimana? benar. Ini uji linearitas ya. Iya Bu, Hasil LOD-nya mana? ini Bu. LOD. Sebentar, sebelumnya tadi. Ini ini bukan uji linearitas toh. Ini bicara uji sensitivitas toh, LOD, LOG toh. Oh Uji iya Bu, linearitas kan sendiri, ya enggak? iya Bu, salah tulis. Ya, salah nulis maksudnya memang ketika bicara LOD, LOG kita sama juga menggunakan linearitas. Tapi jangan sampai Anda nulis uji linearitas di halaman 12 Anda ini nanti terkesan ada dua uji linearitas ya, padahal ini uji sensitivitas. Cuman biasanya uji linearitas itu lebih besar angkanya konsentrasi dibanding uji LOD, LOG atau sensitivitas gitu ya. Ya Bu. Oke, lanjut. Nah, dari hasil regresi itu diperoleh Y sama dengan BX plus A didapat 18623 X plus 5706,1. Nah, kemudian dimasukkan konsentrasi yang pertama 9,99 itu dimasukkan ke Y itu ini. Terus yang kedua dan seterusnya. Kemudian Y min Y hitung itu area ini dikurangi Y hitung yang sudah kita hitung tadi. Sudah didapatkan, kemudian dikuadratkan. Dari hasil yang dikuadratkan ini kemudian ditotal untuk mencari nilai slope. Kemudian dimasukkan ke akar dari total Y min Y hitung kuadrat dibagi dengan N-2. N itu adalah jumlah konsentrasi. Jadi di sini ada 5 konsentrasi yang digunakan. Dikurangi 2. Nah, hasilnya 2604,4. Itu, Bu. Terus LOD dan LOG-nya didapatkan 0,419 dan LOG-nya 1,398. Jangan lupa satuannya apa. ppm, Ibu. Ya, bisa jadi saya buat satuan tidak harus ppm ya. Jadi harus menyesuaikan. Nanti kalau situs angkanya benar, satuannya salah ya tetap salah ya. Misalnya, ini misalnya saja, saya buat soal itu satuannya ppb, part per billion. Ya, part per billion sama ppm kan lebih kecil ppb. Misalnya di situ karena Anda terbiasa tuh seringnya satuannya ppm. Terus misalnya Mbak Laili 0,419 ppm, itu saya salah besar. Saya salahkan besar. Ya, karena konteksnya sudah berbeda. Paham ya? Nih Ya, nanti diingat bahwa konsentrasinya berbeda. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ada Izin yang Ibu, Mas Pedro gimana? kalau punya saya itu semuanya hampir sama dengan punyanya Mbak Leli, cuma bedanya di nilai hasil nilai LOD-nya Ibu. Hasilnya bedanya apa? Kalau punyanya Mbak Leli itu hasilnya 0,419, sedangkan yang Mm-mm. aku maaf yang saya dapat itu 4,195. 0,4195. Tidak Ibu, 4,195. Loh, bedanya apa nih? Nah, maksudnya yang LOG-nya LOG-nya berapa? LOG-nya sama 1398. Tapi LOD-nya Mas Pedro 4, gitu. Iya, betul.
Ya, berarti Mas Pedro coba dilihat lagi hitungannya ya. Sekali lagi ya, Bu Bekti sampaikan bahwa LOD itu hasilnya harusnya lebih kecil dibanding LOQ. Sekali lagi. Karena apa? Karena LOD itu batas maksimal semaksimal, maksudnya batas minimal ya, batas paling terkecil yang bisa dia deteksi itu berapa tanpa akurasi dan presisi. Jadi nilainya itu tadi ya mawar itu bisa mendeteksi sampai yang paling bawah tadi. Itu LOD. Tapi LOQ-nya belum tentu sampai paling yang bawah. Jadi angkanya LOD itu harusnya lebih kecil dibanding LOQ. Jadi mungkin Mas Pedro salah apa sih ketik-ketik gitu. Ada salahnya nggak? Atau sama? Sudah dicek lagi Nah, Mas Pedro. ya, mungkin saya kebetulan ibu saya pakai Excel, jadi mungkin saya salah taruh rumus pakai rumusnya. Ya seharusnya sama ya. LOD-nya harus lebih kecil ya. Nanti coba dilihat lagi. Tapi besok nggak pakai Excel ya Mas ya. Pakainya kalkulator ya. Ya, Saya ya, jamin kalau pakai Excel mesti cepat. Maksudnya gini, belajar untuk yang manual dulu. Meskipun kalau Excel itu semua pasti bisa lah. Menurut saya, sekelas teman-teman S2 itu bicara rumus Excel itu pasti bisa. Tapi biar adil, maksudnya biar adil dalam arti pas ujian itu ada yang Excel, ada yang kalkulator. Nah, ini kan nggak adil ya kesannya. Ya, katakanlah kalau kalau Excel kan di bahasa Jawanya tuh naik digeret gitu ya, diseret itu wes keluar angkanya gitu ya. Tapi kalau di kalkulator kan ngitungnya satu-satu. Jadi besok harusnya pakai kalkulator saintifik. Saya bilangnya kalkulator saintifik ya. Jadi latihan dulu gitu supaya besok siapa tahu nih ada yang ngajari mahasiswanya kan ngajarinya dari dasar dulu nih. Baru nanti ngajarinya Excel. Biasanya saya ngajarinya dua, baik hitungan manual, pakai kalkulator, dan Excel. Tapi karena S2, jadi saya yakin kalau S2 tuh Excel sudah paham lah dibanding S1 gitu ya. Gitu. Artinya terima kasih Mas Pedro sudah berusaha untuk mengerjakan ya. Mungkin ada yang berbeda, Mbak Sabila beda apa sama? Hampir sama Ibu. Saya lumayan banyak salahnya, mulai dari perhitungan Y-nya, terus LOD dan LOQ-nya juga Ya. salah. Oke, ya nanti, tapi gambarannya apa yang, jadi besok ujiannya saya hanya by tabel saja yang kosongan. Anda tinggal ngisi tabel yang menjadi kosong itu, titik-titiknya Anda isi sendiri tanpa Anda masukkan rumus-rumus yang tadi di Mbak Mutiara sampaikan ya. Terus saya tidak menyajikan instan angka ya. Biasanya dari kromatogram atau dari data spektro itu Anda melihat sendiri, artinya interpretasinya dari Anda sendiri. Jadi saya tidak menyajikan konsentrasi berapa, misalnya begitu ya, tapi Anda ini kan sendiri. Nah, biasanya data yang di spektro atau data yang di mana namanya? Kromatogram itu sudah data yang dimasukkan adalah data yang sudah hasil konversi. Ya, artinya misalnya 10 itu nggak pasti 10 ppm misalnya. Misalnya, jadi di interpretasi data muncul 9,980 misalnya gitu ya. Jadi Anda yang cermat sendiri membaca konsentrasinya. Jadi tidak perlu sebenarnya Anda koreksi konsentrasi. Gitu ya. Paham ya gambarannya. Oke, mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan dari sini. Ada pertanyaan? Tidak ada?
Mungkin di stop share dulu, Mbak. Mbak Sabila boleh Bu Bekti tanya, Bu Bekti sudah berapa pertemuan kadang? Pokoknya kalau ngajar, mengajar terjang aja gitu ya. Sebentar Ibu, saya hitung terlebih dahulu ya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih tugas ya untuk nilai tugas hari ini. Nah, maksudnya nilai tugas setelah UAS biar membantu nilai UAS. Hmm. Ini Bu, 5 kali pertemuan sama hari ini Bu. Oke, jadi ini tugasnya adalah 6 pertemuan dan saya ujian tanggal berapa toh Mbak? Minggu depan apa berapa? Minggu depan ya? Hari Sabtu depan Ibu. Sabtu depan itu tanggal 11 ya. Tanggal 11. Mungkin nanti kita satu pertemuan, ini kan pertemuan untuk bikin tugas. Nah, nanti silakan presentasi, perwakilan presentasi. Bisakah kita bertemu di hari Minggu apa Senin? Itu nanti silakan koordinasikan. Jadi saya tugasnya nggak berat kok. Jadi buat atau cari jurnal ya. Cari jurnal tentang validasi metode analisis. Obat saja wes biar nggak susah. Obat tapi tidak boleh sama. Obatnya tidak boleh sama ya. Nah, silakan Anda soroti beberapa misalnya ya ini ciprofloxacin. Ciprofloxacin. Nah, ini ada penelitian menggunakan spektrofotometri maupun bicara misalnya validasi menggunakan instrumen ini atau validasi menggunakan ini. Nah, ini cari sebanyak-banyaknya. Kalau Anda soroti misalnya validasi metode ciprofloxacin berdasarkan spektrofotometri itu penelitiannya siapa? Nah, penelitiannya siapa? Ya, Anda kritisi. Ya, demikian juga. Ini kritisinya dari parameternya ya. Parameter validasinya. Ya, misalnya tadi nilai persen recovery, presisinya, dan sebagainya. Demikian juga ini penelitian siapa. Berarti penelitian siapa itu nggak satu orang ya. Kalau S2 harus mengkritisi itu banyak. Kritisi, PMA, demikian juga yang misalnya ada validasi ciprofloxacin menggunakan GC. Ini misalnya. Atau menggunakan TLC densito. Ini misalnya saja. Kan bisa aja jadi semakin banyak instrumen semakin bagus. Ya. Dari sini Anda kritisi. Terus Anda simpulkan berdasar validasi metode analisa itu mana yang relevan untuk digunakan atau istilahnya relevan tuh Anda sarankan menggunakan metode apa dengan apa menggunakan metode Anda apa dan Anda soroti segi sensitivitas. Berarti sensitivitas itu kalau ada nilai LOD, LOG ya. Ini angkanya berapa? Ya. Ada gambaran? Jadi nanti bentuknya Anda PPT. Silakan, tapi saya berharap PPT-nya maksimal PPT itu 10 halaman. Maksimal ya, bisa minimal. Ya. Anda mau 5 juga boleh, tapi Anda harus kritisi dulu. Jadi
yang utama misalnya contoh segini, saya mau mau mengkritisi ciprofloxacin validasinya ya. Nah, ini saya cari dulu jurnal spektrofotometri di ciprofloxacin itu penelitian siapa, siapa, siapa. Ya, terus HPLC siapa, 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 GC siapa, 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 TLC siapa, siapa. Ini GC sama TLC ini kalau ada ya, tapi maksudnya kalau ada tetap dimasukkan. Nah, dari situ Anda sintesikan, nah, Anda hubungkan, ini gambaran buat tabel ya nanti ya. Ini dibuat tabel saja. Ini jurnalnya bisa di-capture-capture ya. Tapi simpulan besarnya Anda buat tabel. Contoh tabelnya, misalnya eh buat nomor satu. Ini pustakanya, ini misalnya saja Nugraheni 2020. Dan Nugraheni itu bicara sampel ya Cipro sampel Cipro dalam sediaan tablet. Nah, ini instrumen yang digunakan. Nah, instrumennya apa? Hasil parameter. Kalau bisa dalam sediaan farmasi saja yang sederhana. Nah, hasil parameter, kemudian bicara kalau ya hasil parameter ini bisa misalnya instrumen spektro dulu, spektro fotometri UV. Nah, misalnya detektornya apa dan sebagainya. Nah, ini hasilnya misalnya akurasi berapa. Berarti persen recovery-nya berapa ya. Presisi atau gini. Persen recovery berapa. Apa RSD dalam persen persen RSD dalam presisi berapa. Terus linearitas berarti nilai R-nya berapa. R kecil ya. Terus nilai LOD berapa, LOG berapa. Nah, terus mungkin nanti ada berapa, kemudian ada berapa yang spektro, ya. Kemudian dari sini ada HPLC. Ya, jangan lupa kondisi kromatografinya HPLC. Di sini mungkin keterangan. Keterangan itu misalnya detektor UV, panjang gelombang, dan sebagainya. Kalau ini misalnya kondisi kromatografi. Ya, kondisi kromatografi kan meliputi misalnya fase geraknya apa, ya, fase diamnya apa, kemudian detektornya apa, panjang gelombangnya berapa, laju alirnya berapa, volume injeksinya berapa, dan sebagainya. Ditambahi kalau ada. Nah ini jadi, oh ini HPLC dengan kondisi kromatografi seperti ini hasilnya gimana? Paham? Mungkin di situ ada gambaran? Ada pertanyaan dulu? Jadi PPT-nya
Anda bisa sampaikan beberapa jurnal, nanti misalnya ada jurnal di screenshot gitu ya, di apa namanya, di highlight yang mana, highlightnya yang mana, yang maksudnya jurnal kan katakanlah ada 1 sampai 6 halaman. Ya, jadi Anda screenshot bagian mana yang menunjukkan judul ini, terus penelitiannya ngomong apa. Nah, ini sebenarnya tergambar di sini. Ada pertanyaan, Mas Petro paham? Mas Dermika paham? Mas Tri Abu paham? Nggak, nggak susah kan? Nah, kira-kira jadi ini penugasan ini 1 SKS ya, 1 SKS, 2 SKS ya, berarti pertemuan ke-6. Nanti pertemuan ke-7-nya saya minta monggo hari apa, berarti sebelum ujian ya. Nanti kita bisa online lagi, mungkin ada perwakilan 2 orang atau 3 orang untuk menyampaikan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Mbak Vina paham? Bu, maaf, izin bertanya. Untuk jurnalnya nanti dikumpulkan tidak nggih, Bu? Atau cuma Oh, hanya di screenshot dan dipaparkan saja? di screenshot aja. Nggih. Tapi nanti boleh di paling belakang tulisi daftar pustaka gitu ya, supaya saya bisa apa namanya, oh benar nggak sih, saya bisa telusuri jurnal ini. H-1 saya dikasih dulu ya ininya PPT-nya ya. PPT saja. Ya lebih ringkas. Ada pertanyaan? Ini bisa difoto? Silakan. Ya ada pertanyaan? Nah, jadi nanti Anda kritisi kan kayak gini. Terus dari semuanya ini misalnya Anda punya 10 data nih. Nah, terus Anda menyimpulkan toh dari itu validasi metoprolol misalnya gitu, ciprofloxacin berarti eh, menurut Anda kan bisa dilihat nih yang relevan yang mana yang memiliki sensitivitas tinggi, berarti menggunakan HPLC dengan kondisi kromatografi seperti ini. Misalnya itu salah satunya. Gimana? Ada pertanyaan? Sudah? Nggak ada? Kita Baik Ibu, berarti nanti izin untuk PPT-nya saya kumpulkan kurang lebih hari Minggu ya Bu ya? boleh hari Minggu, di satu Google Drive ya, biar langsung penilaiannya enak. Oke, udah ya, nggak ada pertanyaan. Jadi itu pertemuan ke-7 Ibu, dan ya. maaf mau tanya lagi. Ini kan obatnya harus berbeda ya, Bu ya? Nah, apakah ada kategori untuk penyakit ini atau penyakit apa gitu Enggak, atau umum gitu, Bu? terserah. Ini intinya bukan obat tidak boleh sama itu antara Mbak Sabila sama Mbak Vina itu tidak boleh sama obatnya. Jadi Mbak Sabila nggak boleh ciprofloxacin karena Mbak Vina sudah ciprofloxacin, maksudnya gitu Mbak. Jadi ini ngomongkan dalam satu materi itu Mbak Vina kupas tuntas tentang validasi ciprofloxacin ceritanya itu. Bukan oh nanti ciprofloxacin nanti golongan yang lain apa fluorofloxacin apa sih kalau selainnya ciprofloxacin itu dan sebagainya bukan itu tapi kupas tuntas satu obat ya nggak boleh sama antar temannya jadi nanti apa ya menyampaikan ke Mbak Sabila saya obatnya ini. Nah, nanti boleh di grup atau gimana supaya tidak sama. Paham? Jadi yang dinilai itu cara mengkritisi jurnal itu bagaimana Anda memahaminya. Satu satu obat aja. Iya, Bu. Baik. Berarti kalau misalnya saya menggunakan paracetamol gitu, nggak apa-apa gitu.
Ya, tapi jangan paracetamol ya. Iya, Bu. Iya, Bu, itu misalnya. Iya, Ya, iya, kok boleh, kayak Bu. bosen paracetamol ya. Iya. Kalau bisa obat-obat yang apa ya? Jadi kalau terusannya kita bicara validasi metode, kalau pakai bioanalytical itu obat-obat yang BABE, tahu BABE ya? Nah, ini kan banyak orang logi juga ya. Terutama obat-obat yang golongan untuk hipertensi gitu ya, apa apa obat saraf, obat apa yang BABE itu macam-macam ya. Misalnya, jadi yang biasanya konsentrasi rendah itu obat-obat yang menantang, kayak antalgin, paracetamol, amoxicillin tuh menurut saya nggak menantang. Ya, kalau konsentrasi rendah itu biasanya menantang. Gitu, Mbak Vina. Iya, baik, Ibu. Sudah Oke, paham. Terima kasih oke. nih, Ibu. Mas Pedro, gimana? Ya, Mbak. Aman, Mas Pedro? Sejauh ini masih aman ini. Aman. Oke, Mas Nugraha, gimana, Mas Effendi? Aman, Bu. Aman ya, Mas Nugraha? Paham ya? Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk waktunya dan selamat beraktivitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Selamat Izin malam. live.